Wih, ada bom. Halo semua, selamat datang di channel Ototek Asia. Kembali lagi bersama dengan saya, Kevin. Hari ini kita akan mereview sebuah mobil yang cukup unik. Nah, di sebelah saya sudah ada mobil yang cukup tua. Dan mobil tua ini juga unik. Kenapa unik? Simak video ini sampai habis. Ya, jadi ini adalah sebuah Toyota Harrier. Namun ada yang berbeda mobil ini dengan mobil yang lain. Kenapa? Khususnya bagi kalian yang pakai Harrier di Indonesia, kalau kalian pakai mobil, kalian pasti ke pom bensin, kalian ngisinya pasti bensin kan, entah itu premium atau pertamax atau pertalite, itu terserah kalian. Tetapi mobil yang ada pada saya pada saat ini adalah menggunakan bahan bakar gas. Tetapi mobil ini tidak sepenuhnya menggunakan bahan bakar gas. Mobil ini masih memiliki sebuah sistem, kalau orang sini ngomongnya sequential system ya, untuk mengubah daripada bahan bakar minyak, daripada bensin ke bahan bakar gas. Nanti kita akan melihat switchnya atau tombolnya seperti apa untuk kita bisa ganti. Jadi ini kayak mobil hybrid, tetapi ini bukan mobil hybrid, ini bukan mobil yang pakai motor listrik. Ini masih mobil yang mobil NA biasa, mobil berbahan bakar minyak, berbahan bakar bensin. Tetapi pada waktu yang sama, mobil ini juga kita bisa ganti menggunakan bahan bakar gas. Nah, penasaran kan? Ayo kita lihat bagasinya. Sebelum lanjut, sedikit sejarah mengenai Toyota Harrier. Mobil Toyota Harrier merupakan sebuah SUV crossover untuk kelas menengah ke atas yang diproduksi oleh Toyota. Mobil ini diluncurkan di Jepang pertama kali tahun 1997 dan tersedia dalam 3 pilihan mesin, yaitu 2200, 2400, dan 3000 cc 6 silinder. Sedangkan untuk pasar Amerika, mobil ini diluncurkan pertama kali tahun 1998 dengan nama Lexus RX 300. Varian mesin yang tersedia pun hanya satu, yaitu 3000 cc 6 silinder. Ya, jadi ini bagasinya, pegasnya udah harus diganti ya, udah nggak nahan. Jadi ini adalah tangki gas dari mobil ini. Ya, jadi memang terdapat beberapa jenis dari tangki CNG atau BBG yang dipakai di mobil ini. Ada beberapa tipe, mulai dari tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Untuk di Malaysia sendiri, paling sering kita temukan di jalan itu yang pakai tipe 1 ataupun tipe 2. Tipe 1 biasanya rata-rata dipakai oleh supir taksi, mobil-mobil lama. Kalau tipe 2 lebih cenderung ke mobil-mobil pribadi. Tapi ada juga supir-supir taksi yang pakai tipe 2, yaitu mungkin mobil-mobil mereka itu umurnya lebih muda, tidak tua-tua amat. Yang ada di mobil ini pula pakai tipe 2. Kenapa? Karena tipe 2 ini 25% lebih ringan sehingga tidak menyebabkan shock breaker, terutama yang bagian belakang itu cepat aus. Ya, emang udah resiko kalau kita mau pasang BBG, apalagi mau masang tangki gasnya di bagasi, itu pasti bergejala kalau nggak di per-per, entah di shock breaker, tapi di bagian kaki-kaki biasanya pasti ada gejala. Entah itu lebih cepat aus atau lebih cepat ambles, yang artinya umur kaki-kaki jadi lebih pendek, apalagi yang bagian belakang. Dan sekarang mari kita lihat eksterior dari mobil ini. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat, ini lampunya udah jelek ya, yang sebelah kanan. Ya, ini kiri atau kanan. Ini kiri kalau dari sudut pandang saya, tapi kalau dari sudut pandang kita duduk di dalam, ini adalah lampu sebelah kanan. Jadi ini bagian lampu, ini ada lampu sen, ini lampu senja. Kemudian di sini ada, wah ini bemper depannya udah harus dibenerin lagi, harus dicat ulang dan mungkin harus di finishing lagi. Dan ini bahannya tahan ya, ini keras ya. Kemudian ini grillnya, kita lihat di bagian grill ya. Grill mobil ini mengadopsi garis vertikal, garis menegak, dan ada list chrome yang mengcover di bagian grill. Dan ini ada logo Toyota Harrier.
Kemudian kita lihat ini bagian lampunya, dan di sini ada spion. Nah, jadi ini spion kecil ini cuma ada di varian yang Jepang. Dan kalau di pasar Eropa atau di pasar US, kita lihat mobil ini dijual sebagai brand Lexus RX 300. Dan Lexus RX 300 tidak mempunyai kaca seperti ini. Dan ini pelek mobil ini masih original ya, masih asli semua. Ini pelek originalnya mobil Harrier ataupun Lexus RX 300. Ini ada indikator untuk sen lampu di bagian luar. Kemudian ya di sini mobil ini tona warnanya ada dua. Yang pada kami ini adalah gabungan warna silver dengan di sini ada warna abu-abu yang sedikit gelap. Oke, kemudian kita lihat di bagian belakang. Di sini ada kaca yang sangat gede, kaca belakangnya gede. Kemudian ini kacanya udah dikasih kaca film ya. Terus ini indikator untuk rem. Di sini ada emblem Lexus, emblem kata Lexus. Terus ini ada emblem logo Lexus, ini logo. Yang ini ada emblem RX 300. Kemudian di bagian dekat bagasi ini udah ada kamera mundur ya, tapi ini copot. Tapi itu masih berfungsi kok kamera mundurnya. Ini untuk masukin kunci bagasi. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah di sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus ini ada untuk ini ya, yang ini untuk derek. Knalpotnya cuma satu di bawah. Ya, sekarang kita lihat bagian mesin dari mobil ini. Ya, seperti yang Anda bisa lihat, ini sudah ada peredam dan juga udah dicat sewarna bodi. Beginilah ruangan mesin yang sudah dimodifikasi untuk BBG. Ini tempat untuk mengisi gasnya ya. Tinggal buka ini. Terus nozzle-nya dimasukin. Ini juga ada switch untuk buka atau tutup. Jadi selain ada switch di tangki gasnya di bagasi, di bagian untuk tempat pengisian juga ada. Ya, jadi ini semua adalah converter kit yang harus dipasang di mobil untuk kita mau pakai BBG. Secara umum, terdapat 2 jenis converter kit yang dijual di pasaran. Yang pertama, sequential, dan yang kedua adalah mixer. Yang dipasang di mobil ini sendiri menggunakan jenis sequential yang terdiri dari beberapa komponen seperti misalnya regulator, solenoid, ECU untuk CNG, pressure sensor, dan injektor. Dan pengerjaannya pun menelan biaya yang tidak murah, yaitu Rp5.000, yang artinya hampir 17 juta. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Mesin yang dipakai di mobil ini adalah mesin 1M ZFE milik Toyota dengan kapasitas 3000 cc, 6 silinder 24 katup yang menghasilkan tenaga sebesar 220 horsepower di 5800 rpm dan torsi maksimal sebesar 304 Nm di 4400 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke 2 ataupun 4 roda melalui transmisi otomatis 4 speed. Ya, karena mobil ini juga memiliki sistem all-wheel drive. Dan sekarang kita lanjut ke bagian interior. Oke, sekarang kita udah di dalam. Dan ini mobilnya, kesan pertama yang ditimbulkan ketika kita masuk ke mobil ini adalah mewah. Ya, emang nggak semewah mobil-mobil sekarang sih, tapi ini mobilnya masih tergolong mewah di zamannya. Dan maksudnya untuk orang-orang yang kelas menengah yang memiliki budget yang terbatas, mobil ini bisa memberikan fasilitas yang cukup baik untuk hal kenyamanan dan berkendara. Karena di sini kita lihat ya, ini steeringnya ini ada motif-motif kayu gitu di atas dan di bawah. Kemudian kiri kanan juga, ya ini sebenarnya plastik sih, tetapi ini plastiknya yang bukan plastik murahan, ini plastiknya plastik yang mahal ya. Dan kita lihat di sini ada kisi AC. Di sini ada power window, ini ada power door. Ini power window-nya cuma sebelah pengemudi yang auto, yang lain masih belum auto.
Kemudian di sebelah bawah sini ada tempat nyimpan. Ini ada handle untuk kita pegang. Terus ya, ini emblem di steeringnya ini udah diganti ya. Jadi ini logonya kemarin ini logo Toyota, tetapi udah diganti pakai logo Lexus. Ini custom sendiri. Dan di sebelah sini head unitnya juga kita lihat udah diganti pakai Android Auto, dan ini Android Autonya versi kelima. Dan di sini ada, ya ini mobil Harrier lama kan, kayak gini. Ini masih ada tempat untuk nyimpen tab. Terus ini ada lampu hazard, dan ini yang menarik. Jadi inilah switch untuk mengganti mode berkendara dari BBG ke BBM atau sebaliknya. Seperti yang dapat kita lihat, mobil ini sekarang menggunakan mode berkendara dalam gas CNG. Ya, itu lampu merah, abaikan saja, itu gasnya mau minta diisi. Untuk mengganti ke BBM, kita cukup hanya dengan menekan tombol yang ada di tengah, maka lampu pun akan berubah menjadi warna oranye. Untuk kembali ke mode BBG, cukup dengan menekan kembali tombol tersebut. Dan ini kita bisa switch mode berkendara kita ketika kita di jalan. Bahkan di jalan tol kita bisa ganti. Tapi lebih gampang untuk kita beralih dari BBG ke BBM, itu akan langsung kita akan ganti ke BBM. Tetapi kalau dari BBM kita mau ganti ke BBG, biasanya kita harus perlahanin dulu kecepatan mobilnya sekitar 60 atau 70. Soalnya kalau kita bawa di kecepatan 100 di tol misalnya, terus kita sedang pakai BBM, terus kita mau ganti ke BBG, itu biasanya nggak langsung. Itu tergantung dari tuning BBG-nya, sistem BBG-nya itu sendiri. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang nggak. Tapi untuk di mobil ini kita harus perlahanin dulu 60 atau 70 atau bahkan minimal 80. Setelah kita pelanin baru kita tekan tombolnya, kemudian kita bawa mobilnya dan dia akan beralih ke mode BBG. Dan di sini ada gear knob biasa, ini ada krom-kroman, dan ini ada panel U. Dan panel ini juga menambahkan kesan mewah ya. Bahkan sampai sekarang pun timeless aja sih desain sentral konsolnya ini. Kemudian di sini ada kisi AC tengah, di sebelah penumpang depan juga ada kisi AC, dan di sini ada laci penyimpanan penumpang depan, dan ini laci penyimpanannya ini soft opening. Kemudian oh ya, di bawah situ juga ada speaker pengemudi dan speaker penumpang depan. Jadi mobil ini seharusnya kalau ikut spek aslinya sih dilengkapi dengan 6 buah speaker, 2 tweeter di dashboard atas ini, 2 tweeter di pengemudi dan penumpang depan, dan 2 tweeter di penumpang belakang kiri kanan. Tapi sayang yang di mobil ini cuma 4 speaker yang nyala. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kualitas suaranya juga nggak jelek-jelek amat. Oke, kita lanjut ke bagian seterusnya. Ya, jadi duduk di belakang mobil ini sangat nyaman dan sangat lega sekali. Ya, walaupun ini mobil yang tua, tapi ini tetap aja masih mobil dengan kelas yang menengah ke atas. Ini mobil yang berada di kelas menengah ke atas. Di sebelah sini kita hanya melihat sesuatu yang biasa-biasa aja. Ini ada tempat untuk naruh asbak. Ini untuk power window. Ini pintu, ini kunci. Ini ada tempat menyimpan di bawah sini, bawah pintu. Di sini ada seat pocket juga, dan ya, duduk di belakang sini sangat nyaman, lega. Kalau untuk jalan jauh udah cukup, ini bisa tidur ya. Dan di tengah sini kita ada kisi AC, ya standar lah mobil-mobil Harrier, Camry gitu ya, mobil Toyota. Terus di sini ada hook, ada tempat gantung, dan di sini ada senderan tangan. Kalau cuma berdua jadi kayak captain seat, walaupun bukan Alphard, bukan Velfire, tapi oke lah, nyaman lah. Oke. Kemudian di sini ada seat belt 3 titik. Ya, kita bisa memakai seat belt dengan proper. Kemudian yang di tengah sini hanya 2 titik ya. Seat beltnya hanya 2 titik. Kemudian di atas ini kita menemukan lampu ya, ada lampu, ada 3 mode, on off sama door. Ini untuk otomatis kalau pintu kebuka dia lampunya nyala. Oke, udah kayaknya itu aja.
di kursi belakang ini nyaman untuk 3 penumpang, untuk jalan jauh juga nyaman. Tetapi paling enak emang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Kalau yang di tengah sini, oke, saya coba. Ya, masih nyaman sih, masih nyaman dan kelihatannya juga enak ya. Penumpang belakang duduk di kursi tengah dan melihat langsung dashboard mobil ini. Oke, kayaknya itu aja untuk di bagian belakang. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan melihat bagian yang tidak kalah menarik, yaitu rasa berkendara dari mobil BBG ini. Oke, sekarang kita jalan dulu menggunakan mobil ini. Oke. Oke, sekarang kita sedang berjalan. Rasa berkendaranya sangat nyaman sekali. Walaupun ini mobilnya nggak senyaman mobil-mobil baru sekarang, tetapi ini rasa berkemudinya masih cukup nyaman dan cukup comforting gitu. Jadi kalau kalian nyetir mobil ini, kalian misalnya ada perjalanan dinas keluar kota atau mungkin kalian harus pergi ke suatu tempat yang agak jauh, maka mobil ini akan memberikan kenyamanan yang cukup buat kalian apabila kalian mengendarai di jalan tol. Oke, sekarang kita akan coba untuk menikung secara tajam. Oke. Oke, itu slalom sedikit dan body rollnya ada sedikit, tapi sekarang kita coba lagi yang lebih tajam lagi. Oke, di situ ada, di depan sana ada tikungan, kita coba. Oh, iya, memang body rollnya emang ketara ya. Soalnya mobil ini cukup tinggi dan mobil ini tidak didesain untuk bermanuver secara tajam sebenarnya sih. Jadi emang mobil ini tujuannya emang kita mau nyaman. Kita mau nyaman, kita mau nyantai pakai mobil ini, itu bisa. Tapi kalau kita bermanuver secara tajam, maka mobil ini nggak cocok buat kalian. Bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Karena mobil ini menggunakan 2 bahan bakar, yaitu bensin dengan gas, saya akan ngasih tahu pendapat saya berdasarkan 2 pengisian bahan bakar yang berbeda tersebut. Kalau mobil ini kita pakaiin bensin dan kita bawa di dalam kota, di jalan kota dengan kecepatan rata-rata 20-40 km, itu konsumsi BBM-nya kalau untuk bensin ya, itu 3-5 km per liter. Emang boros, emang agak boros, emang nggak bisa diandalkan. Sedangkan untuk di rute tol, kalau kita pakai bensin, mobil ini mampu mencatatkan rata-rata konsumsi bahan bakar sebesar 8-9,5 km per liter. Sedangkan kalau kita pakai bahan bakar gas, mobil ini bisa mencatatkan rata-rata konsumsi bahan bakar sebanyak 7-8 km per liter untuk rute dalam kota. Kalau di tol sendiri, mobil ini bisa mencatat mulai dari 8,5 sampai 10 km per liter. Tetapi rata-rata kita akan mendapat di kisaran 8,5 atau mungkin 9,5-9 km per liter. Mungkin karena bobot mobil ini juga udah jadi berat, ditambah dengan adanya tangki gas di bagasi, jadi bobotnya kan udah bertambah. Jadi mungkin itu mempengaruhi konsumsi bahan bakar mobil ini. Overall mobil ini cukup nyaman, apalagi di jalanan yang lurus. Nah itu jangan sampai kalian ketiduran, karena ini mobil yang tua, jadi ini nggak kayak mobil canggih-canggih yang zaman sekarang. Yang bisa kalian temukan di Expander itu ada fitur nyuruh kalian istirahat dulu, minggir dulu ke rest area. Fitur itu nggak ada di mobil ini.
Oke, jadi itu aja impresi kami mengenai mobil ini. Jangan lupa untuk klik like apabila Anda menyukai video ini, komentar, dan juga subscribe ke channel kami apabila Anda belum, dan juga share video ini ke teman-teman di media sosial Anda. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.